Al-Quran tidak mengenal Kristen. Karena tidak satu ayat pun dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran datang untuk mengkritik Kristen. Tidak, tetapi membenarkan kitab sebelumnya. Tidak ada dibilang mengkritisi atau mengkritik. Itu hanya karangan-karangan pendebat-pendebat Muslim untuk membenarkan, untuk mencari pembuktian. Dalil tidak bisa, dalilnya banyak, pembuktian tidak ada. Nah, sekarang kenapa saya kembali kepada surah Maryam? Karena surah Maryam inilah bercerita asal muasal Nabi Isa itu dari mana. Dan di surah Maryam inilah diceritakan asal muasalnya atau bagaimana kisahnya Maryam itu mengandung. Dan ada perintah di ayat 16, ini tidak satu orang pun bisa menghapus ini. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam dalam kitab Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad bisa menceritakan kisah Maryam, sudah barang tentu juga menyangkut kisah Nabi Isa. Oh, apa buktinya? Ayat 30. Ya. Bahwa di ayat 30 dijelaskan Nabi Isa sudah mendapat yang namanya ini. Dan Isa berkata, sungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil. Dan ia menjadikan aku seorang nabi. Semoga kalian paham apa yang kumaksudkan ini. Kalau melihat kisah Nabi Isa, ada di dalam Al-Quran. Tetapi kisah Maryam, kalau melihat kisah Maryam hanya tertulis di dalam Al-Quran. Allah mengatakan itu tidak terdapat di Injil. Andai kata terdapat di Injil, tentu Allah akan berkata, hai Muhammad, ceritakanlah kisah Maryam yang ada di Injil. Ternyata tidak ada di Injil. Yang ada di dalam Al-Quran. Dan apa kisah itu? Bahwa Maryam memiliki seorang anak, namanya Nabi Isa. Dan Nabi Isa ini tidak mati disalib. Ya sah-sah saja. Itu menyangkut Nabi Isa, bukan Yesus. Kalau kau mengatakan Yesus tidak disalib, bagi kami juga sah. Loh kok bisa begitu sang debater? Iya. Ada namanya Yesus Barabas. Kalau dikatakan, oh ya saya teringat tadi bahwa Yesus datang menebus dosa manusia, bukan menebus kejahatan Barabas. Memang tidak menebus kejahatan Barabas. Kamu sudah mengatakan Pilatus cuci tangan, istrinya menelepon, tidak ditemukan kejahatan pada orang itu. Tetapi dia disalib. Hukum salib ini karena dia jahat, karena pemberontak, perampok, penjahat ternama. Maka itulah yang diserupakan kepada Yesus Kristus. Kejahatan Yesus Barabas diserupakanlah itu kepada Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus bisa disalib. Andai kata itu tidak diserupakan dengan Barabas, dia tidak bisa disalib. Pilatus sudah mengatakan aku tidak menemukan kejahatan. Tetapi mereka menginginkan Yesus disalib seperti Barabas. Kan dipilih dua. Apakah Barabas yang kulepaskan, dia seorang penjahat yang pantas untuk disalib. Atau Yesus Kristus yang tidak terdapat kejahatannya. Jadi kalau dibilang, wah kalau gitu Yesus menebus dosa Barabas dong. Tidak, seluruh umat manusia. Tetapi Yesus diserupakan kejahatannya dengan Barabas sehingga dia bisa disalib. Ya, sehingga yang tidak disalib adalah Yesus Barabas. Tetapi kalau kita merujuk An-Nisa 157, mereka itu siapa? Saya bilang, kamu tidak menjawab dari tadi, harusnya kamu jelaskan. Apakah Nasrani, apakah Kristen? Nasrani, Kristen tidak pernah berselisih paham tentang penyaliban Yesus. Nasrani sekalipun yang sesat, contoh saksi Jehovah, tetap mengatakan Yesus mati disalib. Kalau dikatakan mereka itu Romawi, Romawi pun tidak pernah bertentangan tentang siapa yang disalib. Kalau dikatakan itu adalah orang-orang di Golgata, mereka pun tidak pernah bertentangan tentang Yesus bahwa dia disalib dan mati dan dikuburkan. Tidak ada yang bertentangan. Ketika kamu mengambil kisah para rasul 25, itu bukan terjadi di tempat peristiwa penyaliban. Tidak. Jelas dikatakan di sana waktu Rasul Paulus kan pergi menginjil. Jadi tolong dipahami hal-hal seperti itu. Saya tidak melebarkan masalah mengenai Al-Quran tadi. Tetapi itu penting karena memang itu dasarnya kita berbicara. Mengapa sampai demikian? Ternyata Isa yang dimaksud itu hidup di zamannya Nabi Musa. Ternyata Maryam yang dimaksud itu hidup di zamannya Al-Quran. Tidak ada kisah Maryam di luar Al-Quran, tidak ada.
Maka diceritakanlah kisah Maryam dan sampai sehingga memiliki anak yang namanya Nabi Isa. Dan Nabi Isa mengatakan, aku diberi Injil. Tidak bisa dibalikkan lagi. Dibolak-balik seolah-olah Injil lebih dahulu baru Al-Quran. Tidak bisa. Karena kisah Maryam tidak ada di Injil. Yang adanya di Al-Quran. Maka di Al-Quran diceritakan Maryam mengandung, didatangi malaikat Jibril dan melahirkan. Artinya di Injil yang dibawa Nabi Isa itu jelas tidak tertulis itu. Kenapa? Karena memang Injil itu ada setelah Al-Quran. Kalau sebelum Al-Quran, maka Allah SWT akan mengatakan, ceritakanlah kisah Maryam yang ada di Injil. Itu baru tepat. Paham urutan peristiwa ya? Oke, itu aja yang saya sampaikan. Waktu kita udah 1,5 jam loh. Bagaimana Risto? Mau dilanjut atau gimana?